hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Baik, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Baik, terima kasih ya. Nah, sebelumnya Ibu mau mengecek kehadiran terlebih dahulu. Di sini ada yang tidak masuk sekolah hari ini? Hadir Semua ya, alhamdulillah. Nah, baik. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran yang akan Ibu sampaikan, Ibu mau semuanya berdiri dulu. Ya, kita peregangan dulu supaya kalian nanti bisa menyimak materi yang Ibu sampaikan dengan semangat. Ya. Baik. Semuanya tahu tepuk semangat? Tahu. Ya, kita tepuk semangat dulu. Semangat 1. Semangat 2. Semangat 3. Semangat. Tepuk semangat. 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 Yeay. Semangat. Semangat. Yeay. Boleh semuanya duduk kembali. Aura-aura semangatnya sudah mulai muncul ya, berarti kalian ini sudah siap untuk menyimak materi yang akan Ibu sampaikan. Baik, di sini. Nah, amati kedua gambar iklan berikut. Menurut kalian, ini gambar iklan betul? Betul. Nah, tetapi kalian merasa tidak kalau kalimatnya itu memiliki gaya yang berbeda. Nah, apa perbedaannya? Ada yang tahu? Saya Bu. Boleh, silakan Najwa. Gambar iklan pertama itu sepertinya ajakan, sedangkan gambar iklan kedua sepertinya perintah. Nah, ya, tepat sekali ya. Jadi, yang sebelah sana itu seperti ajakan ya, sedangkan yang ini itu seperti perintah. Nah, karena hari ini kita akan mempelajari atau kita akan belajar menulis kalimat persuasif dan kalimat imperatif yang santun, logis, dan menggugah sesuai konteks gambar iklan. Nah, tujuannya apa sih kita mempelajari ini? Nah, tujuannya adalah supaya kalian bisa membuat suatu ajakan, perintah, ataupun pelarangan kepada para pembaca dengan bahasa yang santun, yang menggugah hati para pembacanya, supaya apa yang kalian coba sampaikan, pesan yang ingin kalian sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik gitu ya, bisa menggugah pada pembacanya seperti itu. Nah, di sini ada pengertiannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat imperatif adalah kalimat yang menyatakan larangan atau keharusan melaksanakan perbuatan. Nah, sedangkan kalimat persuasif adalah kalimat yang bersifat membujuk secara halus supaya orang yang membaca atau mendengarnya mau melakukan sesuatu. Nah, kita fokus dulu pada kalimat imperatif. Nah, secara garis besarnya kalimat imperatif ini larangan atau keharusan melaksanakan sesuatu ya, atau melaksanakan perbuatan. Nah, ciri-cirinya yang pertama mengandung kata kerja perintah. Nah, contohnya di sini ada kalimat imperatif. Kembalikan buku perpustakaan tepat waktu. Nah, ada ya, itu mengandung kata kerja perintahnya. Nah, yaitu seperti kata kembalikan. Nah, pada contoh pertama, lalu pada contoh kedua hentikan. Nah, itu kata kerja perintah ya. Nah, lalu ciri yang kedua itu sering diakhiri dengan tanda seru. Nah, seperti konteksnya, suatu larangan atau keharusan melaksanakan perbuatan. Jadi diakhiri dengan tanda seru yang menandakan kalimat perintah. Lalu selanjutnya kalimatnya tegas dan jelas, tetapi bisa disampaikan dengan santun. Jadi meskipun bersifat sebuah larangan gitu ya ataupun perintah, tetapi bisa kok tetap disampaikan secara santun ya, dengan bahasa yang santun, tidak perlu dengan kalimat yang kasar. Nah, ditujukan untuk menggerakkan tindakan langsung. Nah, contohnya seperti ini, contoh yang ketiga, matikan ponsel saat upacara berlangsung ya. Jadi memang ditujukan untuk perintah langsung gitu ya, tindakan langsung. Nah, sampai sini dipahami ya? Oke. Nah, di sini yang selanjutnya kita fokus di kalimat persuasif. Nah, secara garis besar
besarnya itu untuk membujuk secara halus, nah untuk meyakinkan para pembaca. Nah, ciri yang pertama mengandung ajakan atau himbauan, bukan perintah langsung. Nah, seperti yang kita ketahui ya, persuasif itu kan untuk mengajak ya. Nah, jadi mengandung ajakan atau himbauan, biasanya menggunakan kata seperti ayo, mari, sebaiknya, hendaknya, dan sejenisnya ya. Bisa kita lihat di contoh kalimat persuasif. Mari kita biasakan membaca setiap hari agar wawasan semakin luas. Itu sudah mewakili kalimat persuasif yang baik ya, mengandung ajakan. Nah, dengan kata marinya itu menandakan bahwa kalimat persuasif atau mengajak. Lalu mengandung kata-kata positif dan meyakinkan. Bisa dilihat di contoh yang kedua, ayo dukung produk lokal untuk membantu perekonomian bangsa. Nah, di situ ada kalimat yang meyakinkan pembacanya gitu ya. Lalu gaya bahasanya lembut dan bersifat mengajak, bukan memaksa. Jadi kalimat persuasif ini memang mengajak, tapi tetap jangan sampai terkesan seperti memaksa para pembacanya. Lalu tujuannya ya untuk mempengaruhi pikiran atau perasaan pembaca atau pendengar. Sampai sini dapat dipahami? Nah, baik. Berarti kalian sudah bisa ya menjelaskan kedua gambar ini apakah yang mana gitu yang menggunakan kalimat persuasif dan yang mana yang menggunakan kalimat imperatif. Yang gambar ini dulu deh. Kalimat persuasif. Betul. Kenapa kalimat persuasif? Karena ada kata mari. Iya betul, karena ada kata marinya. Lalu apalagi? Tidak bersifat perintah langsung. Oh iya betul. Nah, kalau yang sebelah sana berarti Imperatif. Iya betul. Kenapa kalimat imperatif? Ada tanda Tanda seru. seru ya. Lalu Perintah langsung. Iya betul. Nah, bagus sekali kalian sudah paham berarti. Nah, oke. Selanjutnya, Ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok terlebih dahulu ya. Nah, sepertinya Ibu mau membagikan kelompoknya itu Riru dengan April kelompok pertama, lalu Anis dengan Roy kelompok 2, lalu Kiran, April sama Fahri kelompok 3 ya, dan terakhir Najwa dengan Syahril kelompok 4. Nah, baik, setiap kelompoknya sudah ada LKPD-nya? Sudah. Perhatikan dulu ya. Jadi di situ ada petunjuk belajarnya. Nah, bisa kalian baca nanti. Lalu di lembar terakhirnya itu ada soal yang harus kalian kerjakan oleh anggota kelompoknya. Nah, di situ ada perintah lengkapilah gambar iklan berikut dengan kalimat imperatif atau persuasif yang sesuai. Nah, di situ ada 2 gambar iklan ya yang belum ada kalimatnya. Nah, jadi kalian itu boleh pilih di gambar iklan yang pertama mau menggunakan kalimat persuasif atau imperatif. Nah, lalu gambar iklan kedua juga boleh ya dipilih, asalkan jangan sama dua-duanya, jangan persuasif dua-duanya. Siap. Waktu kalian mengerjakan 5 menit dimulai dari sekarang. Kalau ada yang tidak dipahami boleh tanyakan ya. Iya, Bu. Waktunya sudah habis ya. Semuanya sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Ibu mau memanggil kelompok 1 untuk maju ke depan dan menyampaikan hasil diskusi bersama teman kelompoknya. Kelompok 1 dipersilakan. Ya, izin. Tadi jadi di iklan pertama dengan kalimat imperatif contohnya seperti jagalah kebersihan lingkungan dengan
membuang sampah pada tempatnya. Iklan kedua dengan kalimat persuasif, contohnya, sayangi tubuhmu, berhentilah merokok demi hidup yang lebih sehat dan bahagia. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 betul ya. Silakan kembali ke bahasa hidupnya. Nah, iya. Boleh Ibu pinjam LKPD-nya. Nah, semuanya perhatikan lembar LKPD-nya masing-masing. Di situ gambar iklan yang pertama. Nah, di sini kelompok 1 itu mencantumkan kalimat imperatif. Nah, bunyinya, jagalah kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Ini sudah betul ya kelompok 1 kalimat imperatifnya, karena berupa kalimat perintah ya. Perintah yang tegas gitu, tetapi bisa disampaikan dengan bahasa yang santun. Nah, jagalah kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Secara tidak langsung juga kalian itu sudah mencerminkan nilai cinta terhadap lingkungan sekitar. Nah, dengan membuat kalimat imperatif ini ya, kalian itu sudah bisa ya memberikan perintah, memberikan larangan kepada para pembacanya untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Dan untuk iklan yang kedua di sini kelompok 1 itu menyantumkan kalimat persuasif. Nah, kalimat persuasifnya itu berbunyi, sayangi tubuhmu, berhentilah merokok demi hidup yang lebih sehat dan bahagia. Nah, ini kelompok 1 sudah betul ya kalimat persuasifnya, karena bahasanya sudah santun, sudah mengandung kalimat ajakan yang baik gitu ya, yang mampu menggugah hati para pembacanya. Sayangi tubuhmu, berhentilah merokok demi hidup yang lebih sehat dan bahagia. Secara tidak langsung juga kalian sudah mencerminkan nilai cinta terhadap diri sendiri dan orang lain, yaitu dengan peduli terhadap kesehatan. Nah, dengan cara ya ini membuat kalimat ini untuk sama-sama mengajak menjaga kesehatan. Seperti itu ya. Dapat dipahami semuanya? Dapat. Ya. Jadi pembelajaran hari ini itu bukan hanya belajar tentang bagaimana menulis kalimat dengan baik ya, tetapi juga bagaimana kalian bisa menyusun kata-kata dengan bijak yang dapat memberikan pesan positif, mengunggah kesadaran para pembacanya, dan juga dapat mengubah kebiasaan orang lain bahkan menjadi lebih baik dengan ajakan-ajakan, perintah atau larangan yang kalian buat. Baik, untuk pertemuan hari ini dicukupkan sampai sekian ya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan kepada kalian bermanfaat. Nah, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Baik, kepada ketua kelas silahkan untuk memimpin doa sebelum kita mengakhiri pelajaran. Baik, setelah belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baik,